Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ananda Pangestu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 233803047 kelas D. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Ruang Hening karya Filzah Ghaizani. Tanpa berlama-lama, mari kita simak atau kita dengarkan cerpen berikut. Ruang hening. Menjadi mahasiswa semester akhir merupakan sebuah fase terberat bagi beberapa orang, termasuk aku. Menjadi anak pertama perempuan juga bukanlah hal yang mudah. Berbagai ekspektasi orang tua menjadi beban tersendiri untukku. Aku takut mengecewakan mereka. Aku takut tidak bisa membuat mereka bangga. Aku dituntut harus bisa mandiri, melakukan apapun sendiri. Saat usiaku mulai memasuki kepala dua, disinilah semuanya bermula. Saat ini aku tengah duduk di ruang keluarga bersama kedua orang tua dan juga adikku. Lalu tiba-tiba mamaku bertanya, "Kamu kapan lulusnya?" Dan aku menjawab, "Doakan aja, Ma, secepatnya." "Mama harap kamu bisa cepat selesai terus lanjut cari kerja." Ucap mama lagi, aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Jujur, aku sebenarnya tidak nyaman dengan situasi seperti ini, dengan pernyataan sama yang sudah berulang kali ditanyakan. Aku melangkah masuk ke kamar. Sebelum itu aku minta izin ke orang tuaku agar tidak menggangguku dulu, karena aku ingin fokus mengerjakan skripsi di kamar dengan tenang. Sebenarnya hari ini bertepatan dengan wisuda ke-80 di kampusku. Beberapa teman seangkatanku sudah ada yang lulus dan wisuda hari ini. Jujur, aku iri dan tidak sanggup untuk sekedar menghadiri dan mengucapkan selamat kepada mereka. Aku tahu bahwa proses setiap orang itu berbeda-beda. Aku sudah berdamai dengan kenyataan itu. Hanya saja, terkadang orang-orang di sekitarku tidak memahami hal itu, dan mereka terlalu berekspektasi tinggi pada diriku. Aku menatap laptopku yang menyala. Tatapanku mengarah pada skripsi yang tak kunjung selesai karena ada beberapa kendala yang membuatku sulit untuk menyelesaikannya. Pikiranku berkelana jauh. Pikiranku bak benang kusut yang sulit diurai. Overthinking dimulai. Di sudut ruang kamarku yang gelap ini, aku banyak merenung dan berakhir dengan menyalahkan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa prosesku tidak semulus mereka? Terus muncul di kepalaku, namun segera aku tepis. Semenjak memasuki semester akhir ini, aku sering merasakan stres, jam tidur yang berantakan, insomnia setiap malam karena overthinking. Aku juga kehilangan motivasi dan semangat. Bahkan dinding di kamarku menjadi saksi bisu bagaimana gelisahnya diriku memikirkan masa depan. Aku yakin bukan aku saja yang merasakan hal ini. Banyak mahasiswa semester akhir di luar sana yang juga sama merasakan hal denganku. Dulu saat awal masuk kuliah, aku termasuk mahasiswa yang aktif dan kritis. Bahkan aku juga aktif di beberapa organisasi intra dan ekstra kampus. Aku merasa diriku yang sekarang berbeda dengan diriku yang dulu. Dulu aku adalah anak yang ambis, indeks prestasiku di atas 3,5, bahkan ada yang 4,0. Tetapi
Sekarang seperti tak ada gairah untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku merasa kesepian karena sudah tertinggal jauh oleh teman-temanku. Setiap melihat story mereka saat seminar proposal dan sidang kolokium, aku menjadi minder. Bahkan teman-temanku yang dulu tidak begitu mencolok di kelas bisa mendahuluku. Hal itulah yang tak kusangka. Aku sudah berusaha semaksimal yang ku bisa. Limit kemampuanku hanya aku yang tahu. Aku yakin Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah di masa depan. Aku akan berdamai dengan diriku. Aku akan menikmati prosesku meskipun rasanya aku harus jungkir balik menghadapinya. Aku sudah terlalu jauh, tak boleh ada kata mundur. Aku berterima kasih kepada diriku sendiri yang sudah kuat untuk sampai pada titik ini. Dan untuk kamu yang juga sedang berada di posisi ini, percayalah akan ada rencana indah yang telah Tuhan siapkan untukmu. Ada baju toga yang menantimu dan ada senyuman bangga dari kedua orang tua yang akan menemani di hari bahagiamu nanti. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur, nikmati proses karena kita adalah orang yang hebat versi diri kita sendiri. Dari cerita tersebut atau cerpen yang telah dibacakan, yang telah kita dengar, bahwa menjadi mahasiswa akhir itu tidaklah mudah. Namun yang membuat menarik cerpen ini adalah seolah-olah kita merasakan apa yang dialami mahasiswa semester akhir, baik itu tekanan, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang terdekat, maupun rasa gelisah memikirkan ke depannya nanti mau gimana, dan proses yang dilalui. Dan untuk kesimpulannya, cerita ini sangat luar biasa karena apa? Walaupun sebagai mahasiswa semester akhir tidak menyerah. Selain itu tidak ada kata untuk menyerah karena sudah mulai terlalu jauh. Selain itu, sang penulis atau yang merasakan hal ini tetap berterima kasih kepada dirinya walaupun di tengah keluarga yang penuh dengan tekanan, baik itu emosi, gelisah, dan lain sebagainya. Dan yang membuat menarik dari cerpen tersebut ada kutipan akan ada rencana indah dari Tuhan di semua kejadian ini. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.